sudah difirmankan oleh Allah, dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa menjaga diri dari perbuatan dosa, keji dan munkar. Nah, ini. Loh, kenapa? Sudah sholat setiap hari 5 waktu dan ditambah dengan sholat-sholat yang lain, sunnah rawatib juga, bahkan duha sampai tahajud, sampai baduke gosong. Sampai baduke gosong, tapi kok yo maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama saya Ferry Mahendra Kurniawan, host dari podcast Warkop Pojok Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Sobat Kemenak sekalian, pada kesempatan ini saya bersama dengan salah seorang penyuluh agama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari. Beliau adalah Ustadz Ali Haidar. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, nanti jenengan akhirnya sampai juga di sini. Ini yang kita tunggu-tunggu, jenengan rawuh di sini Ustadz. Matur nuwun sangat rawuh jenengan di tengah-tengah kesibukan tugas-tugas dari kepenyuluhan, dengan bisa hadir sebuah apresiasi yang luar biasa bagi kami dan juga sobat Kemenak sekalian. Ustadz Ali Haidar, jenengan ini salah seorang penyuluh yang sehari-hari berdinas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari. Bisa diceritakan Ustadz kegiatan sehari-hari jenengan di KUA niku napa mawon Ustadz, apa saja? Saya di KUA Magersari ini kegiatan sehari-harinya yang membantu pelayanan di KUA, memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang agama Islam. Ya mungkin juga perkawinan ataupun yang lainnya. Bimbingannya ada yang masuk Islam, ada yang menghitung zakat dan lain sebagainya. Jadi yang diperlukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, itu bisa kita bantu melalui KUA Magersari. Jangan sebagai salah seorang penyuluh, tentunya kan banyak hal yang menjadi perhatian, banyak hal yang dikerjakan. Tentunya hal ini menuntut waktu dan konsentrasi yang luar biasa Ustaz. Alhamdulillah jenengan pada kesempatan ini bisa hadir di tengah-tengah kita dan merupakan salah satu program yang dilaksanakan dari penyuluh agama Islam dan juga Humas Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Ustadz nun sewu, kita melanjutkan kajian kita yang seperti yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, kajian kitab. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di tema yang ketiga. Seperti yang sudah disampaikan di awal-awal, nanti akan dibacakan kajiannya oleh Ustadz Ali Haidar, kemudian diberikan penjelasan dan nanti kita juga dari Sobat Kemenak bisa bertanya seputar hal tersebut. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya bacakan Al-Hadisus Salis, hadis yang nomor 3. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Ini hadis yang nomor 3 diriwayatkan dari Abi Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Siapa bapaknya Abdurrahman? Abdullah. Lalu siapa Abdullah itu? Ibnu Umar, yaitu anaknya Umar ibn al-Khattab. Anaknya Umar, sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala. Nabi kita bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar, kata Abdullah bin Umar, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu,
Bunyal Islam ala khamsin. Nabi mengatakan Islam itu dibangun atas dasar 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah secara benar dengan hak kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, membayar zakat, diberikan kepada yang berhak. Yang keempat, wa hajjil baiti, haji ke Baitullah. Dan yang kelima, wa shaumi Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Hadis ini akhrajal Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini bisa dipetik bahwa Islam itu dibangun atas 6 dasar, 5 dasar yang harus dikerjakan oleh seorang muslim. Seakan-akan di situ Islam itu disamakan dengan bangunan. Nah, suatu bangunan rumah katakan itu akan berdiri dengan kokoh manakala ada pondasinya. Nah, di dalam Islam pondasinya adalah syahadat. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang dikerjakan seseorang, kalau tidak didasari dengan syahadat, maka akan sia-sia, robohlah. Nah, itu makanya dasarnya. Kemudian di dalam rumah itu juga ada tiangnya. Nah, tiang itu adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Tiang agar agama yang ada di dalam hati kita, dalam diri kita kokoh, maka kita harus sholat minimal 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Kemudian ada zakat sebagai pelengkap dari apa yang ada di dalam bangunan rumah itu. Agar tidak suatu rumah kalau hujan tidak kena hujan, harus ada penutupnya. Kalau ada angin dan lain sebagainya, lah itu ada penutupnya yaitu zakat. Kemudian haji dan puasa di bulan Ramadan. Manakala 5 ini kita kerjakan dengan baik, maka kokohlah agama kita. Kemudian untuk yang memperindah dan lain sebagainya, itu kewajiban-kewajiban yang lain yang harus dikerjakan. Tapi yang pokok ini adalah 5 ini. Dan 5 ini adalah satu kesatuan yang harus diimani. Yakin bahwa itu rukun Islam. Seandainya kita tidak yakin salah satunya, maka akan dihukumi dengan kekufuran atau kafir. Di semuanya, walaupun misalnya belum bisa mengerjakan dengan alasan yang benar ataupun tidak benar. Yang benar misalnya karena belum mampu untuk haji misalnya, maka dia tetap muslim. Yang salah misalnya alasan salah karena malas, tidak mau sholat, tapi masih punya keyakinan bahwa itu adalah kewajiban, maka dia hanya sekedar menjadi orang yang fasik, bukan orang yang kafir. Nah, itu yang saya bisa petik di dalam hadis yang nomor 3. Soal rawi dari hadis ini, Abi Abdurrahman. Maksudnya Abi Abdurrahman itu adalah Abdullah. Dan Abdullah ini adalah putra dari Umar bin Khattab. Anak dari Umar bin Khattab. Di situ Abdullah ini, kalau di dalam kitab Fathul Mubin itu dikatakan dia lahir
1 tahun sebelum Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi. Kemudian dia masuk Islam bersama dengan ayahnya Umar bin Khattab. Kemudian juga ikut hijrah ke Madinah. Juga dia pun ikut perang. Yang pertama diikuti adalah perang Khandaq. Sebelumnya itu perang Uhud, perang Badar. Beliau masih kecil, masih anak-anak, belum 15 tahun. Sehingga Nabi melarang untuk ikut berperang. Kemudian beliau ini karena orang Arab di sana, jadi hajinya juga berkali-kali, sampai 60 kali. Mantep deh. Beliau jadi cedek, numpak untong lah cukup. Kalau kita ya, bahkan beliau itu pernah umroh sampai 1000 kali. Umroh dalam umur beliau 86 tahun. Alhamdulillah. Umur zaman dulu 86 itu banyak. Kalau sekarang mungkin ya sudah tua ini. Nah ini, beliau itu merupakan perawi hadis, banyak sekali yang diriwayatkan. Di dalam Fathul Mubin ini dikatakan 1630 hadis beliau riwayatkan. Yang sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari dan Muslim, Syekhani, itu 170 hadis. Sedangkan yang memenuhi syarat Imam Bukhari 60, kemudian Imam Muslim 31. Nah, ini Masya Allah. Jadi beliau itu memang betul-betul alim sekali. Terujukan dari para sahabat ketika punya masalah. Saking alimnya seperti itu. Nah ini, maka dari hadis ini kembali kepada matan hadis bahwa syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah itu sering kita dengar dengan syahadat tauhid dan syahadat rasul, di mana syahadat tauhid kita mengesahkan Allah, tidak ada yang secara sah dan benar yang kita sembah kecuali Allah. Itu yang harus kita yakini di dalam hati. Kemudian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mana nih utusan Allah? Apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan oleh Nabi, semuanya dari Allah. Dan harus kita yakini kebenarannya. Kemudian Nabi kita juga merintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Iqamis sholat. Jadi menegakkan sholat, bukan fi'lu sholat. Kalau kita mengatakan fi'lu sholat, berarti bagaimanapun caranya sakar PDW itu fi'lu sholat. Sembarang pokoknya apa. Tapi kalau iqamis sholat, ini kita mengerjakan sesuai dengan aturan, menurut syarat sahnya, menurut rukunnya sholat, semuanya dikerjakan. Apa yang harus dikerjakan, yang wajib dikerjakan, baik sebelum sholat maupun waktu kita sholat, sesuai dengan aturannya. Itu namanya iqamis sholat. Yang ketiga, zakat. Wa ita'iz zakat, membayar zakat kepada yang berhak, yang sesuai apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina, dan seterusnya. Ada al-asnafus samaniyah, 8 golongan yang harus zakat itu diberikan kepadanya sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, zakat sendiri ini juga ada 2. Ada zakatun nafsi, yang sering dikerjakan pada waktu Ramadan, di mana seseorang yang hidup di akhir Ramadan dan di awal Syawal, maka dia wajib zakat. Baik yang zakat itu orang tuanya atau zakat sendiri. Ketika bayi lahir di akhir Ramadan sampai Syawal pagi,
berarti berkewajiban zakat. Tapi yang berkewajiban adalah orang tuanya. Nah, kalau sudah balik dan sudah mampu, maka dia kewajiban sendiri karena dia sudah dewasa. Kemudian hajjul bait, pergi ke Baitullah untuk beribadah. Nah, ibadahnya hanya 1 kali dalam seumur hidup yang wajib. Soal yang lain berapa kali itu sunnah. Kemudian yang terakhir ada saumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Dan ini hanya 1 tahun sekali, yaitu di bulan Ramadan. Soal puasa-puasa yang lain itu tidak ada yang wajib, kecuali kalau kita bernadar atau berjanji, nah, baru itu menjadi kewajiban. Nah, kewajibannya yang aridi, yang barusan datang. Ya, begitulah. Barangkali. Non sewu. Kalau kita berbicara sholat, kan sering kita mendengarkan sholat itu menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kan kadang-kadang ngapunten dengan tetap sudah sholat tapi kok perilakunya ini masih kurang pantas. Itu kira-kira apakah terus bundi, apakah mungkin kita menerjemahkannya itu apa sholatnya kurang kurang tepat syarat rukunnya atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan dari awal sholat itu sebagaimana sih tuntunannya, sehingga mungkin kita bisa merasakan, oh berarti aku kurang cocok mungkin, barangkali seperti itu. Sudah difirmankan oleh Allah, dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa menjaga diri dari perbuatan dosa, keji dan munkar. Nah itu. Loh, kenapa? Sudah sholat setiap hari 5 waktu. Dan ditambah dengan sholat-sholat yang lain, sunnah rawatib juga, bahkan duha, sampai tahajud, sampai baduke gosong. Sampai baduke gosong. Tapi kok yo maksiat. Nah, ini. Ya ini ya perlu dikoreksi. Apa yang salah pada diri kita? Apakah pelaksanaan sholat itu salah dari segi rukunnya, dari syaratnya, syarat sahnya sholat? Nah ini, apakah dari segi kehusuannya sehingga sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin kita sholat, tapi apa yang kita pakai, baju, apa yang kita makan, itu tidak benar. Mungkin dari hasil yang tidak benar, tidak sesuai dengan agama. Mungkin kekhusyuan kita, nah, mungkin kekurangan kita di dalam melaksanakan sholat ini, rukunnya, syaratnya, bajunya mungkin kena najis, tidak tahu dan lain sebagainya. Nah itu yang bisa mengoreksi itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kenapa kok ini? Jadi dicoba terus, dicari dan dicari sampai kita mengetahui. Ketika sudah pas semuanya, maka yakinlah bahwa sholat kita diterima dan akan merubah kita dari perbuatan buruk menjadi baik. Jadi kita koreksi diri sendiri. Apa sih yang salah? Kita ini sudah sholat, sudah hati-hati, kok masih gini-gini, ada kesalahan. Itu kan kita rasakan sendiri. Seperti itu. Orang lain nggak bisa. Kan yang tahu kita sendiri. Aku kusuk kok, nanti alasan aja nanti. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita berbicara zakat, ini kan masyarakat secara umum itu kan zakat itu ya zakat yang setiap bulan Ramadan, zakat fitrah, orang nyebutnya zakat fitrah yang untuk berapa kilo itu. Kemudian tapi kan di sisi lain juga ada zakat mal, Ustaz. Ini kan yang sering mungkin kurang familiar mungkin ya. Kira-kira bisa dijelaskan, Ustaz, mungkin zakat fitrah itu bagaimana, zakat mal itu bagaimana? Jadi kewajiban zakat di dalam Islam itu ada 2. Yang pertama yang sudah dikenal oleh masyarakat semuanya Muslim adalah zakat fitrah.
yang sudah diketahui besarnya 2,5 sekitar itu atau 2,7,5 kilo itu, dan mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, sebelum sholat. Berarti itu boleh dicicil, dicicil mulai dari awal Ramadan. Tapi kalau sebelum Ramadan tidak boleh. Pokoknya harus masuk bulan Ramadan. Iya, masuk Ramadan itu farakhasalahu dzalik. Tadi dicicil boleh. Itu yang biasa kita lakukan. Dan itu semarak di mana-mana. Nah, ada zakat yang lain yang kadang-kadang itu jarang dikerjakan. Entah alasannya apa, enggak tahu. Misalnya zakat pertanian. Ketika seorang petani itu panen, maka dia harus menghitung berapa hasil panenannya. Kalau itu menanam makanan pokok, misalnya padi, maka dia harus membayar zakat ketika sampai 1 nisab dalam 1 tahun. Jadi panennya berapa kali dalam 1 tahun dikumpulkan. Kalau sudah 1 nisab atau lebih, maka dia harus berkewajiban zakat. Kalau gak bisa menghitung, monggo ke KUA, ke penyuluh, nanti akan dihitungkan. Dan Kemenak Kota Mojokerto sudah mengeluarkan seperti batas nisab. Kan dulunya kalau di Arab itu kan pakai miskol, pakai sok. Nah, itu kan jarang dikenal di masyarakat kita. Yang ada kan kilogram. Dan itu sudah dikonversi. Jadi berapa kilo batas nisabnya, berapa kilo. Kalau padi mungkin berapa kuintal. Berapa ton. Ya, 14 kuintal, mungkin sekitar segitu. 15 kintal. Terus bagaimana cara pengairannya? Pengairannya gratis atau beli? Nah, itu ada. Nah, ini monggo kalau memang belum bisa menghitung, monggo berhubungan dengan penyuluh agama atau ke KUA, silahkan. Alhamdulillah, terima kasih atas kajiannya dan wawasan ilmunya. Kita berbagi ilmu, berbagi cerita dan banyak hal, semoga bisa kita petik pelajaran pada kesempatan ini. Kami matur nuwun sangat Ustadz, dan kami sampaikan matur nuwun, dan semoga panjenengan dan teman-teman penyuluh sekalian diberikan Allah kelancaran, pekerjaan yang sukses dan barokah. Saya Ferry Mahendra Kurniawan dan Ustadz Ali Haidar pamit, mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.